Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada pertemuan kali ini. Saya akan mengawali semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di semester ini bertemu dengan simulasi komputer dalam teknik industri. Tentunya kalian sedikitnya memahami tentang apa itu simulasi, apa itu teknik industri, sesuai dengan ilmu yang kita punya. Dan di sini saya ucapkan selamat datang. Dalam presentasi yang saya sampaikan ini adalah simulasi komputer. Bagaimana mahasiswa teknik industri dalam simulasi komputer itu alat penting dalam menganalisis dan mengoptimalkan sistem industri yang sangat kompleks. Oke, lalu bagaimana di dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari konsep dasar, metodologi, aplikasi simulasi komputer dalam konteks buat teknik industri. Lalu di presentasi pertemuan pertama ini, bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana simulasi komputer dalam membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan proses produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor industri. Dan mari kita lanjutkan lagi di uh, sini. Konsep dasarnya adalah bagaimana dalam sebuah simulasi komputer ini, definisi secara umumnya itulah simulasi komputer adalah representasi digital dari sistem nyata yang memungkinkan kita melakukan eksperimen tanpa memanipulasi sistem aktual. Lalu bagaimana memungkinkan para insinyur industri menganalisis perilaku sistem dalam berbagai kondisi tanpa risiko ataupun biaya yang tinggi. Nah, di sini di berikutnya lagi bagaimana jenis simulasi. Simulasi dapat dikategorikan menjadi simulasi diskrit, kontinu, hibrid, simulasi diskrit yang dimana cocok untuk antrian dan sistem manufaktur. Mungkin sebelumnya di mata kuliah sebelumnya ada pemodelan, ada perancangan tata letak. Kita sudah menggunakan namanya software untuk mensimulasikan. Ya, ini yang disebut dengan simulasi hibrid atau simulasi kontinu. Ya, aliran prosesnya. Sementara hibrid menggabungkan keduanya untuk sistem yang kompleks. Kita akan menggunakan dua sistem. Lalu bagaimana di sini komponen di dalam hal ini komponen sistem simulasi. Sistem simulasi terdiri dari entities ya, objek yang diproses, entities objek yang diproses. Lalu di sini ada atribut, karakter entities, lalu bagaimana di sini aktivitas atau tugas, peristiwa, perubahan status, dan variabel keadaan atau informasi status dari sebuah sistem. Oke, lalu di sini metodologi ya, metodologi pengembangan model dalam simulasi. Yang pertama, tentu bagaimana kita mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi tujuan simulasi dan batasan sistem. Ya, ada batasan sistemnya. Lalu yang kedua, di sini pengumpulan data. Yang dimaksud dengan data di sini, ya, data pengumpulan data, mengumpulkan data input dari sebuah sistem nyata. Lalu di berikutnya, di sini ada yang disebut dengan membuat model. Nah, yang dimaksud dengan membuat model ini adalah mentransformasikan konsep menjadi model simulasi. Kalian pernah mempelajari dong sebelumnya yang disebut dengan kita mempelajari tentang bagaimana pemodelan sistem, bagaimana perancangan tata letak, kita udah mempelajari itu. Lalu yang ketiganya di sini, yang keempatnya, verifikasi dan validasi. Ya, verifikasi dan validasi memastikan model beroperasi sesuai harapan dan mempresentasikannya secara realistis. Baru yang kelima adalah eksperimen dan analisis. Menjalankan simulasi, menganalisis hasilnya. Oke, pengembangan model di simulasi yang merupakan pendekatan sistematis untuk menciptakan model yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu proses ini bagaimana terintegrasi berulang kali untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Setiap tahapan yang saling yang terkait penting untuk
keberhasilan sebuah simulasi secara langsung. Nah, di sini karena dalam simulasi itu tidak ada suatu yang kepastian. Nanti kita akan memilih beberapa alternatif, beberapa skenario di dalam simulasi. Tapi dalam simulasi ini kembali kita harus ada datanya, kumpulan-kumpulan datanya, model, verifikasi, validasi, lalu di sini dengan adanya eksperimen. Oke, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini perlu saya sampaikan, perangkat lunak nanti kalian diminta untuk menginstal dua aplikasi. Aplikasi yang pertama itu Plexin. Plexin kalian untuk mahasiswa teknik yang kemarin sebelumnya sudah mempelajari pemodelan dan perancangan tata letak sudah menggunakan Plexin, ya, sampai proyeknya seperti apa, lalu bagaimana itu sudah menggunakan Plexin. Apa ya Plexin itu dengan kemampuan visual 3D, ya, jadi kita kalau misalnya pemodelannya dengan visual 3D lebih enak kalau ya bacanya, yang memungkinkan pengguna melihat simulasi dalam lingkungan virtual yang realistis. Ya, sebelumnya kita tinggal diperdalam aja. Ada beberapa tool yang harus kita gunakan yang sangat cocok untuk simulasi gudang, logistik, sistem manufaktur yang sangat kompleks. Mungkin kemarin pada tugas-tugas sebelumnya kalian sudah mengerjakannya. Nah, sorry, ada yang lewat tadi. Arena simulation. Nah, arena simulation kita nggak gunakan. Arena simulation kita gunakan sama perangkat lunak untuk buat simulasi. Tapi kita nggak gunakan ya. Ini hanya sebagai introduction bahwa pengenalan aja. Lalu, yang kedua, kalau Plexi mungkin kalian sudah pernah membuat di Plexi itu, ya mungkin seperti ini ya, yang kalian pernah saya mencontohkan ini sampai berulang-ulang kali. Ini mungkin sudah kalian praktekkan, sudah kalian gunakan di mata kuliah perancangan tata letak. Tapi it's okay, ini introduction aja. Ini oke, kita tidak gunakan yang itu. Lalu kembali lagi ke sini, ada AnyLogic. Nah, AnyLogic ini baru. Ya, baru yang sebelumnya belum pernah. Kalian di AnyLogic ini diminta untuk masuk ke sini. Nanti ada AnyLogic ya. Nah, kalian di sini diminta nanti install saja. Tidak perlu repot-repot untuk nge-crack dan lain sebagainya. Ini ada versi student ya. Ini kalian boleh tinggal download aja di sini, tinggal lanjutin pelajarin. Nah, ini kalian cukup download yang free student ya, download yang free student ya, boleh yang ini. Kalau yang ini Universitas Research profesional tidak perlu, kita hanya butuhkan ini aja satu. Oke ya. Nah, lalu di sini selanjutnya, nah, bagaimana di dalam simulasi dalam manufaktur ini, bagaimana optimalisasi tata letak pabrik. Ya, tata letak pabrik kemarin kita udah pelajarin sebelumnya di semester 5. Kita menggunakan pemodelan dengan Plexin dan SketchUp. Ya, mungkin tidak hanya itu aja, masih banyak yang lainnya. Oke, simulasi komputer memungkinkan insinyur industri untuk mengevaluasi berbagai konfigurasi tata letak pabrik secara virtual. Betul ya? Secara virtual. Lalu mengidentifikasikan bottleneck, potensial bottleneck. Lalu potensial bottleneck itu seperti apa? Nah, dan mengoptimalkan aliran material pekerja. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi dan pengurangan waktu siklus produk yang signifikan. Oke, di sini sebelumnya di tata letak ini menggunakan flexing kita bisa memilih beberapa skenario. Skenario mana sih yang paling baik? Apa sih yang harus dirubah? Apa sih yang harus diperbaikin? Nah, itu. Baru yang keduanya di sini perencanaan kapasitas produksi. Berapa perencanaan kapasitas produksinya? Kembali ke yang tadi. Kita butuh data. Baik itu data dummy, data apa, yang penting ada data. Nah, dengan perencanaan kapasitas produksi ini, dengan simulasi, kita dapat memprediksi kebutuhan kapasitas produksi di masa depan berdasarkan perkiraan permintaan. Oke, di sini kita akan menggunakan perencanaan kapasitas produksi berdasarkan permintaan. Lalu, ini membantu dalam perencanaan investasi peralatan baru, ya, menambah shift ataupun outsourcing. Ya, outsourcing itu ada ya,
outsourcing. Nah, sehingga menghindari kelebihan kapasitas yang mahal atau kekurangan kapasitas yang menyebabkan kehilangan penjual. Nah, lalu di sini ada lagi yang disebut dengan bagaimana analisis sistem antrian. Ya, simulasi sistem antrian membantu menganalisis aliran material dan pekerja lini produksi. Ya, lalu mengidentifikasi titik kemacetan atau bottleneck dan mengoptimalkan penempatan buffer atau berlebih. Pendekatan ini ya memungkinkan pengurangan waktu tunggu atau idle dan peningkatan output secara keseluruhan atau output secara keseluruhannya seperti apa. Oke, kita mengulas yang lalu juga kita pernah pelajari juga ya. Lalu simulasi dalam logistik misalkan ada rantai pasok di sini, optimalisasi jaringan distribusi. Nah, nanti kalau seperti ini gimana? Optimalisasi jaringan distribusi, apakah kita menggunakan pricing simulasinya atau menggunakan yang lain? Kita lihat nanti. Lalu bagaimana di sini manajemen persediaan, menentukan tingkat dan kebijakan persediaan optimal, perencanaan transportasi, optimasi rute pengiriman, dan alokasi kendaraan. Lalu bagaimana analisis risiko rantai pasok, identifikasi dan mitigasi gangguan potensial. Oke, di sini secara sederhananya bahwa di dalam simulasi komputer ini berbeda dengan mungkin dengan pemrograman tentu berbeda. Kita teknik industri. Teknik industri itu bagaimana mengelola sebuah bisnis itu biar bagaimana outputnya tercapai lebih tinggi, ya outputnya tercapai lebih tinggi, tetapi ya resikonya lebih sedikit. Atau misalkan bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi waktu sesingkat-singkatnya. Atau yang disebut dengan bagaimana mengefisiensikan. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Integrasi simulasi dengan industri 4.0. Oke, di sini ada namanya digital twin. Digital twin ini konsep digital twin menggabungkan simulasi real time dengan data aktual dari sistem fisik melalui IoT, Internet of Things. Teknik industri dapat memanfaatkan digital twin untuk memonitor operasi secara real time, memprediksi kegagalan peralatan, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara berkelanjutan melalui pembelajaran mesin. Lalu di sini bagaimana simulasi berbasis agen? Ya, pendekatan simulasi berbasis agen ini sangat cocok untuk memodelkan sistem kompleks di era 4.0 atau era digital. Ya, model ini memungkinkan entitas individual seperti mesin, produk, ataupun pekerja untuk berperilaku secara otonom dengan aturan sederhana menghasilkan perilaku sistem kompleks yang emigran. Lalu bagaimana di sini simulasi dengan big data? Oke, big data. Dulu kita pernah belajar big data. Bagaimana big data ini menghasilkan data yang sangat besar, lalu dianalisis, lalu bagaimana di dalam big data ini dengan simulasi memungkinkan model yang lebih akurat dan representatif data sensor, informasi pasar, data operasional dapat dimasukkan ke dalam model simulasi. Kalibrasi, validasi yang lebih baik menghasilkan prediksi yang lebih andal. Oke. Lalu bagaimana di sini cloud based simulation. Simulasi berbasis cloud memungkinkan kolaborasi dari lokasi maupun ini juga mendukung kompleksitas paralel untuk simulasi kompleks yang membutuhkan sumber daya komputasi intensif, mempercepat waktu analisis dan eksperimen. Oke, lanjut di sini. Tantangannya apa sih di dalam simulasi ini? Kenapa sih kita perlu menggunakan simulasi? Tantangan dalam masa depan dalam simulasi teknis itu kompleksitas model. Ya, lalu di sini bagaimana integrasi dengan kecerdasan buatan. Lalu bagaimana simulasi berbasis augmented reality (VR). Lalu di sini bagaimana simulasi berbagai dari digital
triad ya, atau simulasi akan terintegrasi sepenuhnya dalam digital triad yang menghubungkan seluruh siklus hidup produk dan sistem dari desain hingga pembuatan operasi dan pensiun. Nah, ini yang menjadikan bahwa semuanya terintegrasi dalam sistem simulasi. Oke. Nah, dari sini tadi sedikit menjabarkan bahwa ada yang namanya ini. Nanti kalau yang pertama, kalian yang pertama sudah, nah yang pertama sudah, jadi yang pertama itu misalkan Pexim. Pexim kalian udah install, oke. Yang kedua, kalian harus menginstal namanya AnyLogic. AnyLogic itu seperti apa? Kenapa nggak Plexim saja? Plexim itu boleh dikatakan sebagai simulasi yang kontinu, diskrit. Nah, sedangkan untuk yang AnyLogic ini kalian harus diinstal itu dengan tujuan contoh seperti ini. Nah, kelihatan contohnya seperti ini. Nah, ini bagaimana membuat kompleksitas sebuah sistem ini, ya, kompleksitas sebuah sistem ini, misalkan populasi, mahasiswa, pekerja, semua saling terintegrasi. Jika misalkan populasi bertambah, berarti kan lapangan kerja harus bertambah. Jika mahasiswa di sini mahasiswa itu ada input, ada output. Kalau kita ganti dengan gudang, berarti ada supply, ada demand. Pekerja juga sama, ada supply, ada demand. Nah, ada lagi yang lainnya, misalkan pada saat kita melihat bahwa apakah ini nanti menjadi relevansi kita untuk praktek? Ya, ya. Di sini saya memberikan ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Mungkin kita satu model ini kita contohkan. Ini dari sini kita bisa melihat bahwa ada model-model yang sebagai eksperimen ini untuk membuat sebuah dinamik program. Ya, dinamik program itu tidak agak susah kalau misalnya menggunakan flexing. Makanya kita akan menggunakan bagaimana sebuah model ini dirancang, ya, dirancang dengan bagaimana kita akan mengetahui sistem ini bisa berjalan, lihat grafik turun naik, nanti keseimbangannya nanti di mana, seperti ini contoh misalkan. Nah, kalian pernah mempelajari grafik statistik, itu pun akan terjadi seperti itu. Jadi mana yang akan bersinambungan, mana yang akan ketemu, dan itu kita akan pelajari dalam sebuah simulasi komputer. Simulasi komputer itu bukan berarti kita membuat satu program, tetapi di dalam teknik industri itu lebih kepada bagaimana memodelkan tentang bisnis dari mulai proses manufaktur, pembuatan desain, layout, perancangan tata letak, langsung lagi ke simulasi komputer, ditambah lagi misalkan nanti outputnya itu ada ke supply chain management, ada ke ERP, dan lain-lain. Nah, ini misalkan contoh di sini. Ini adalah titik temunya di mana kenaikan, penurunan dan sebagainya. Nah, yang menjadi dalam simulasi komputer ini adalah bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan suatu persoalan yang mungkin saja itu terjadi. Apakah simulasi komputer itu mungkin 100% akan terjadi sesuai dengan yang disimulasikan? Bukan keberhasilannya yang kita analisis, tetapi kegagalannya apa yang mungkin akan terjadi suatu kegagalan dalam sebuah simulasi. Nah, dari situ kita bisa melihat pergerakannya seperti apa. Mungkin Pak ini terlalu rumit nggak? Enggak. Yang penting di sini ada logika yang harus kita mainkan. Ada konsep teori yang harus kita mainkan. Pada dasarnya, di mata kuliah sebelumnya, kalian harus paham. Kalau tidak paham, makin ke atas makin bingung. Ya, makin ke atas makin bingung. Misalkan ini gimana? Kalau kita rubah misalkan polanya menjadi pola distribusi, pola dari manufaktur ke sampai
ketahan konsumen. Ada feedbacknya masing-masing. Ya, ada feedbacknya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun misalkan kita lihat lagi satu contoh simulasi yang menggunakan ini logik yang disebut boleh dikatakan ini suatu dinamika yang ketidakpastian. Ya, satu dinamik yang ketidakpastian misalkan. Nah, seperti ini, ya seperti ini. Mungkin bagaimana kita berpikir, ini alurnya ke sini, ke sana, ini fokusnya apa, hubungannya apa, sebabnya apa, atau yang disebut nanti kita akan belajar yang disebut dengan causal loop diagram, hubungan sebab akibat. Apa itu sebab akibat? Sistem motor, saya pernah bicara misalnya motor, sepeda motor itu adalah sebuah sistem, subsistemnya ada mesin, ada roda, penghubungnya apa? Itu yang disebut dengan kausal, hubungannya apa? Sepeda motor itu adalah sebuah sistem, mesin subsistem, roda subsistem, apalagi. Dan masih banyak sub-subsistemnya yang lainnya. Ada parameter yang dinamis, ya, dinamis itu berarti tidak tentu. Ada parameter yang konstan, hanya diem. Ya, itu. Jadi di sini eh, pembahasan kita akan panjang. Satu semester 3 SKS kita akan bertemu teori setengah semester dan teori dan prakteknya setengah semester. Dan saya minta pada kalian silakan dibuat grupnya atau mungkin nanti saya akan membuat grupnya. Tapi kalau kalian udah mempunyai grupnya, satu catatan, praktek kita saya utamakan di kelas, ya praktek kita di kelas, tidak di lab, tidak di lab. Usahakan mata kuliah saya itu harus membawa laptop, ya mata kuliah saya itu harus membawa laptop, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi